الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Ini masih bisa berkumpul-kumpul begini. Pengajian kan sudah waktu, sudah hari tenang. Nih, saya ingin memilih-milih saja biar tidak terlalu panjang berkenaan dengan pengurusan jenazah. Sebab bicara tentang kematian adalah suatu hal yang mengerikan. Kita masuk pada kajian yang berkenaan dengan amalan apa saja sih yang bermanfaat bagi mayat. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 hal yang ditinggalkan oleh mayat itu yang akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah, dan hadis ini adalah hadis yang sudah sangat dikenal, yang bermujing idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seorang meninggal dunia, putuslah amalannya kecuali dari yang 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah atau wakaf. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis ini menyatakan bahwa amal seseorang itu sudah terputus ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi tidak memperoleh apa-apa lagi setelah dia meninggal dunia kecuali 3 hal. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah sesuai dengan namanya, jariyah itu terus mengalir. Itu adalah sedekah yang diberikan pada saat dia hidup dan memberikan manfaat bagi orang lain. Itu termasuk kategori sedekah jariyah. Bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang umpama, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk tadi wakaf tanah atau wakaf bangunan atau apapun itu yang bagus, memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang terus dimanfaatkan, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja ilmunya adalah ilmu yang baik, gitu, bukan ilmu teluh. Ilmu untuk kebaikan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan sholat, mengajar ngaji, atau kan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, yang baik, selama itu dipraktikkan dan diamalkan orang yang kita ajari itu, maka pahalanya tetap mengalir dengan tidak mengurangi pahala yang mengamalkannya. Apakah ini monopoli guru? Enggak juga. Jadi guru itu kan mengajarkan ilmu. Siapa saja sebetulnya.
yang mengajarkan ilmu, pengetahuan, pengalaman, semua yang baik kepada orang lain, kemudian dipraktekkan dan digunakan oleh orang lain, gitu kan? Selama itu masih digunakan oleh orang itu, maka dia akan tetap memperoleh pahala, memperoleh kebaikan dari ilmu yang diajarkan itu. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ada logika begini tentang anak soleh itu. Kenapa kemudian orang yang mendidik anaknya menjadi anak soleh, dia akan tetap memperoleh pahala meskipun dia sudah meninggal dunia? Satu pendapat ulama yang berdasarkan logika bahwa mengajari anak untuk menjadi anak yang soleh itu perjuangan. Dan itu tidak mudah. Mendidik anak agar menjadi anak yang soleh itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga. Dan bahkan terkadang juga mengajar anak itu kan kita ngambek, menguras emosi, gitu kan? Jadi bukannya menguras kantong, menguras uang, tapi juga menguras emosi, menguras pikiran, tenaga, dan seterusnya. Nah, dengan jerih payah yang sudah dia lakukan untuk membentuk dan mendidik anak menjadi anak yang soleh, itu menjadi sebuah kebaikan. Itu menjadi kebaikan, menjadi pahala bagi orang tua yang mendidiknya. Jadi selama anak itu melakukan kebaikan, maka orang tuanya juga tetap mengalir mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Jadi kalau sayang orang tua, banyak-banyaklah berbuat baik. Sebab pahalanya bukannya untuk yang melakukan itu, tetapi pahalanya juga mengalir pada orang tuanya yang telah mendidik dia menjadi orang yang baik. Apalagi kemudian ditambah selalu mendoakan, yad'ulah. Sudah anaknya soleh, kemudian sering mendoakan orang tua. Lalu hadis yang kedua, kita bacakan terjemahnya saja. Di antara amalan dan kebaikan-kebaikan yang akan menghubungi seorang mukmin setelah meninggalnya ialah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Jadi ini masih ada kaitan dengan hadis yang pertama tadi. Kemudian anak yang soleh yang ditinggalkannya, ini tidak disebutkan yad'ulah, tapi penting anak soleh. Nah, itu logika tadi yang saya sebutkan bahwa ketika dia sudah mendidik dan membentuk anak yang soleh itu, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak soleh itu juga menjadi kebaikan bagi orang tuanya, tetap mengalir. Lalu mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Nah, tapi tentu saja memang yang dimanfaatkan mushaf Quran. Jadi gini, ketika kita mewakafkan, umpama kemudian menginfakkan mushaf Al-Quran, nah ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang lain, maka pahalanya bukan hanya juga untuk orang yang membaca Al-Quran itu, tetapi juga mengalir pada orang yang menginfakkan dan mewakafkan Al-Quran itu. Menghadiahkan Quran itu sebabnya di Makkah, di Madinah, itu ada panitia khusus yang menerima wakaf Al-Quran. Ramainya itu pada saat musim haji. Dan musim haji itu ada panitia khusus. Bahasa kitanya panitia lah, ada badan khusus. Itu sebagai penerima wakaf Al-Quran yang diwakafkan untuk di masjid, baik Masjid Nabawi maupun juga Masjidil Haram. Itu sebabnya Masjid Nabawi dan Haram itu setiap dinding itu di pilar-pilar, tiang-tiang itu banyak mushaf Quran. Itu sebagian besarnya itu adalah dari wakaf orang yang haji dan umroh.
Lalu masjid yang didirikannya. Baik didirikan oleh sendiri atau kemudian juga dia menginfakkan hartanya bagi pembangunan masjid. Dengan pahala orang yang nempel di masjid ini banyak. Gitu. Banyak yang sudah menyumbang ya, apapun bagi berdirinya masjid ini, itu menjadi pahala yang terus mengalir. Nah, lagi-lagi memang selama masjid itu digunakan ya, dan digunakannya untuk kebaikan itu. Tapi kalau kemudian sudah berubah masjid menjadi kafe, bar, tidak lagi disebut sebagai masjid. Lalu rumah yang dibangunnya buat musafir. Para pengungsi itu, para pengungsi dari manapun pengungsinya, kan ya, termasuk panti asuhan, kemudian panti jompo, gitu kan. Sekarang tuh banyak dibangun tuh rumah singgah bagi orang-orang yang terlantar, anak-anak jalanan yang sudah tidak punya orang tua dan seterusnya. Nah, itu termasuk juga adalah amalan yang pahalanya terus mengalir. Kemudian terusan yang digalinya membuat saluran air. Sebab nanti akan ada hadis yang menyebutkan bahwa di antara sedekah yang paling baik itu peninggalan yang paling baik itu adalah mengalirkan air. Sedekah air yang kemudian dimanfaatkan orang. Gitu. Jadi kalau kita punya sumber air, kemudian membuat aliran air untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, itu juga tetap mengalir pahalanya. Atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya selagi sehat dan hidupnya. Jadi pokoknya apa sajalah yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia berikan, bantuan yang dia berikan pada orang lain, itu tetap pahalanya mengalir. Semuanya itu akan terus menghubunginya setelah meninggalnya. Lalu hadis yang ketiga yang diriwayatkan pula oleh dari Jurair bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan beroleh pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa kurang nilainya sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang jelek, maka ia akan menerima dosanya berikut dosa dari orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa kurang beratnya sedikit pun. Jadi orang yang sudah mempelopori satu tradisi, sunnah itu definisi sederhananya adalah tradisi. Jadi sunnah Rasul artinya tradisi Rasul. Tradisi Rasul sesuatu yang biasa dikerjakan oleh Rasul. Jadi sunnah itu adalah tradisi. Barang siapa menciptakan tradisi yang baik dalam Islam, maka dia tetap memperoleh kebaikan, tanpa sekali lagi juga mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Demikian juga sebaliknya bagi orang yang menciptakan tradisi, kebiasaan yang jelek, memberikan contoh yang jelek, yang buruk, lalu kemudian diikuti oleh orang itu, maka dia juga dapat dosa juga. Di samping orang yang mengerjakan keburukan itu tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakannya. Jadi ternyata memang jariyah itu tidak hanya yang baik. Gitu. Jadi tidak hanya jariyah yang baik, tapi juga ada jariyah sayyi'ah kalau begitu. Ada jariyah, dosa jariyah istilahnya. Tidak ada. Kalau disebutkan pahala jariyah, ada disebut dengan dosa jariyah. Tergantung apakah yang dicontohkan, apakah yang ditradisikan itu baik atau buruk. Nah, kalau kebaikan maka dia akan mendapat menjadi jariyah yang baik untuk dirinya. Kalau dia mencontohkan,
menciptakan satu tradisi yang buruk, maka juga menjadi jariah dosa buat dirinya. Gitu. Nah, ini yang berkenaan dengan apa yang dia lakukan semasa hidup. Apa yang dia lakukan semasa hidup. Oke, yang pahalanya masih terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Nah, sementara hal-hal yang bermanfaat baginya dari amal-amal kebajikan yang timbul dari orang lain, maka akan disebutkan sebagai berikut. Artinya bahwa apakah hanya itu, umpama dia memperoleh kebaikan, memperoleh pahala, itu kan setelah dia meninggal dunia. Nah, tadi adalah sesuatu yang sudah dia lakukan, sesuatu yang sudah dia perbuat, itu kan kebaikan itu akan terus mengalir. Tapi ada juga ada sumbangan dari pahala lain, yaitu dari orang lain juga. Nah, yang pertama adalah berdoa, memohon keampunan baginya. Jadi ada juga peran orang yang masih hidup, sebut saja kita terutama keluarganya, untuk menjalin hubungan mungkin secara spiritual ya, secara spiritual kepada almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah berdoa dan memohon keampunan baginya. Nah, hal ini menjadi ijma para ulama berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini sudah banyak kita yang hafal. Dan orang-orang yang datang di belakang mereka memohon, ya Tuhan kami, berilah keampunan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman pada kami. Yang telah lebih dulu beriman dibandingkan kami. Dan janganlah engkau jadikan pada hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan tadi juga disebutkan bahwa sabda Rasul, jika kamu menyolatkan mayat, katanya berdoalah dengan tulus untuk mereka. Itu sebabnya di dalam sholat mayit itu, dalam sholat jenazah itu, di situ ada doa. Di situ ada doa. Di takbir pertama itu Fatihah, kemudian takbir yang kedua sholawat, yang ketiga doa untuk si mayit. Minimal doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan doa itu adalah menjadi kebaikan bagi yang membaca, kemudian termasuk juga si mayat yang kita doakan. Nah, tapi ada doa di sini yang suka dibaca oleh Rasul, yang suka dibaca oleh Nabi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yakni, wahai Tuhan, berilah keampunan bagi orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal di antara kami. Yakni Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, wa syahidina wa ghaibina, wa sohirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Nah, itu panjangnya. Nah, itu mohon ampunan untuk yang masih hidup dan juga termasuk yang sudah meninggal dunia. Intinya adalah bahwa yang pertama, yang juga masih sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia itu, yaitu doa dari orang yang hidup.
Tapi doanya ini lebih pada memohonkan ampunan bagi yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah sedekah. Nah, kalau tadi sedekah jariah itu yang dilakukannya sendiri pada saat hidup. Ini yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Oke, sedekah. Imam Nawawi telah menceritakan adanya ijma bahwa ia berlaku atas mayat dan sampai pahala padanya, baik ia berasal dari anak maupun dari lainnya. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan lain-lain yang berasal dari Abu Hurairah. Artinya bahwa seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, "Bapakku meninggal dunia dan ada meninggalkan harta serta memberi wasiat. Apakah dapat menghapus dosanya bila saya sedekahkan?" Ujar Nabi SAW, "Dapat." Nah, ini diantara dasar Imam Nawawi mengatakan bahwa yang juga tetap mengalir pahalanya adalah sedekah keluarganya atau orang lain yang kemudian diniatkan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, hanya kita akan coba agak apa ya, pahami sedikit. Memang konteks teks ayat ini menyebutkan bahwa bapaknya meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jadi yang ingin disedekahkan itu adalah harta peninggalan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, ya, harta dia sendiri yang ditinggalkan pada saat meninggal dunia, lalu kemudian harta itu disedekahkan oleh keluarganya atau anaknya. Untuk konteks hadis ini. Nah, kalau ini agak bisa dipahami dan dimengerti bahwa dia juga dapat pahala dari sedekah yang diberikan oleh anaknya dari harta peninggalannya. Ya, meskipun sebetulnya ketika dia sudah meninggal dunia itu sudah terputus dan hartanya yang ditinggalkan itu adalah menjadi tirkah. Harta ditinggalkan itu menjadi tirkah dan itu menjadi hak ahli waris. Hak ahli waris. Nah, tetapi kemudian ketika umpama harta peninggalannya itu yang sudah menjadi hak ahli waris, kemudian disedekahkan untuk orang tuanya, maka kata Rasul bisa. Jadi dia juga dapat pahala. Kemudian hadis yang kedua diterima dari Hasan, tapi bukan saya. Yang diterimanya lagi dari Sa'ad bin Ubadah. Bahwa ibunya meninggal, maka tanyanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Dapatkah saya bersedekah atas namanya?" Lalu jawab Rasul, "Dapat." Nah, lalu ujarnya lagi, "Sedekah manakah yang lebih utama?" Kemudian jawab Rasul, "Menyediakan air." Nah, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Menyediakan air. Lalu kata Hasan, itulah dia penyediaan air dari keluarga Sa'ad di Madinah. Saya belum tahu lokasinya di mana. Lokasinya di mana. Tapi di situ katanya ada disebut dengan sumur Usman. Sumur Usman itu adalah itu tadi wakaf sumber air yang dibeli dari Yahudi. Katanya masih ada sampai sekarang. Jadi Usman itu banyak peninggalannya selain dari kebun kurma, dan kemudian juga ada sumur yang air itu masih dimanfaatkan. Dan itu pahalanya masih terus ngalir. Nah, di teks hadis ini menyebutkan bahwa sedekah yang paling utama dalam konteks ini adalah menyediakan air. Tadi itu. Menyediakan air.
Nah, bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita umpama punya tanah yang di situ ada sumber air, sebaiknya memang air itu dialirkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan air itu. Bukan ke dieksploitasi untuk kemudian jadi pabrik air kemasan. Itu mah cari keuntungan sendiri. Kecuali kalau kemudian juga sebagiannya bukan hanya sekadar untuk bisnis, tapi kemudian juga dibagi-bagi gratis. Gitu. Tapi akan lebih bagus kalau kemudian dia dalam bentuk dalam bentuk sumber air yang mengalir, yang orang bisa ngambil kapan saja. Di situ. Nah, ini. Dan tidaklah disyariatkan mengeluarkan sedekah itu di kuburan. Dan makruh hukumnya bila dikeluarkan beserta jenazah. Saya masih mikir-mikir ini. Maksudnya apa? Dan tidaklah disyariatkan mengeluarkan sedekah itu di kuburan. Di kuburan lalu disediakan makanan gitu. Atau apa? Gitu. Gimana maksudnya, Ustaz? Kalau di daerah Sultan itu ketika pemakaman itu turun temurun memang aktif. Sebenarnya belum ada dasarnya. Jadi begitu beres pemakaman itu dibagi amplop. Ya. Istilah di lembur mah sholawat. Ya. 10.000, yang 20.000, tergantung kemampuan. Ada yang seperti itu memang. Kalau tidak salah ada di sini, tapi di mana posisinya? Yang itu ada larangan. Ada larangan tidak boleh menarik uang dari orang yang meninggal dunia. Ya, saya juga pernah dulu di pesantren di Sanawiyah dulu. Jadi karena belum tahu hukumnya ya, karena tahu tradisinya begitu di masyarakat dulu di Banten itu. Jadi lamun aya nu maot komo deui keluargana beunghar atau teteh. Coba pasti yang dihayap untuk diantaranya untuk apa ngaji itu tahlilan itu adalah santri di daerah tuh nih teteh. Coba ketika pulang di amplopan. Lumayan gitu kan buat satu hari makan gitu. Ternyata memang ditemukan di sini itu nggak boleh, katanya nggak boleh di sini. Ya itu tidak disyariatkan itu hukumnya sebatas makruh disebutkan di sini. Kalaupun ya hukum sebatas makruh, memang para ulama tidak sempat menyebutkan pada kategori haram. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga puasa. Jadi pertama berdoa juga masih tetap mengalir, kemudian dari yang masih hidup, kemudian sedekah dari keluarganya yang masih hidup, kemudian yang ketiga adalah puasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, sedang ia mempunyai kewajiban berpuasa selama sebulan. Apakah akan saya qodho atas namanya? Lalu jawab Nabi, jika ibumu mempunyai hutang, apakah akan kamu bayarkan untuknya? Ya, memang, jawab perempuan itu. Nah, kata Nabi pula, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, hanya ini kan konteksnya meninggalkan kewajiban ya. Dia meninggal sedang dia mempunyai kewajiban berpuasa selama 1 bulan. Artinya tidak sempat. Lagi puasa sakit kayaknya. Lalu kemudian belum sempat dibayar, lalu kemudian dia meninggal dunia. Lalu anaknya bertanya pada Rasul, bolehkah saya puasakan untuk mengganti kewajiban puasa ibu saya yang sudah meninggal dunia?
Lalu kata Rasul, bisa dengan membuat perumpamaan, apakah jika ibumu itu mempunyai hutang harus kamu bayarkan untuknya? Nah, kata perempuan itu, ya. Nah, kalau begitu kata Rasul, hutang pada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Nah, kalau ini kan berkaitan dengan hutang, Lalu yang keempat adalah haji. Tapi ini juga berkaitan dengan hutang juga sebetulnya, haji ini berkaitan dengan nazar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi lalu bertanya, ibuku bernazar akan melakukan sholat juga yang masih tetap mendapat pahala. Bahwa seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya mempunyai ibu dan bapak yang selagi mereka hidup saya berbakti kepadanya. Maka bagaimana caranya saya berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia? Lalu jawab Rasul, berbakti setelah mereka meninggal, caranya ialah dengan melakukan sholat untuk mereka di samping sholatmu, dan berpuasa untuk mereka di samping puasamu. Kumaha niatnya? Jadi ini berbakti setelah mereka meninggal, caranya adalah dengan melakukan sholat untuk mereka di samping sholatmu, dan berpuasa untuk mereka di samping puasamu. Ya, kalau sholat mungkin relatif agak bisa dipahami begini. Mungkin bisa jadi sholat sunnah. Sholat sunnah setelah kita melakukan sholat untuk diri kita, kemudian juga sholat juga adalah yang kemudian pahalanya disedekahkan untuk orang tua. Nah, hanya puasa ini kan waktunya persis sama dengan perbuatannya. Atau bisa kita meniatkan bahwa puasa kita adalah untukku dan untuk orang tuaku. Gitu. Kalau saya niat puasa, itu kan untukku dan untuk orang tuaku, atau untuk ibuku atau bapakku. Lalu yang terakhir, yang keenam, membaca Al-Quran. Nah, yang ini sebatas pendapat jumhur dari golongan Ahlus Sunnah. Kata Imam Nawawi, yang lebih terkenal dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini adalah ulama Syafi'iyah terkenal. Jadi pengikut Imam Syafi'i yang paling terkenal. Bahwa pahalanya tidak sampai pada mayat, katanya. Itu menurut Imam Nawawi. Berkenaan dengan baca Al-Quran. Tidak sampai kepada mayat. Nah, yang beralasan bahwa sampai pada mayat itu berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan segolongan dari sahabat-sahabatnya Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i tadi yang dianut juga oleh Imam Nawawi itu katanya tidak sampai ke mayat. Nah, jadi kalau gitu keliru kita mengatakan bahwa ini adalah menurut Imam Syafi'i. Itu salah. Imam Syafi'i sendiri menyebutkan tidak sampai. Nah, yang menyebutkan sampai itu adalah Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i katanya sampai kepadanya, artinya sampai kepada mayat itu. Maka sebaiknya si pembaca akan mengucapkan setelah selesai membaca, ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala bacaan saya itu kepada si anu. Jadi harus di apa ya? Ada ijabnya. Jadi ada ijabnya gitu, ada diniatkan dan diucapkan bahwa saya membaca Quran ini
minta disampaikan pahalanya kepada si anu. Di Majmu' Syarif itu kan ada. Allahumma taqabbal wa awsil ma qara'na minal Qur'anil azim. Ini kan hadiyatan wasilatan gitu kan. Bahkan ada tambahnya minal Qur'anil azim wa masabbahna wa mahallalna gitu kan, wa masallaina ala nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Hadiyatan balighatan ila anu gitu. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah apa-apa yang kami baca dari Al-Quran, apa tasbih yang kemudian kami sanjungkan, sholawat juga yang kami bacakan gitu. Hadiatan sebagai hadiah, balighatan dan sampaikan ila kepada siapa? Gitu. Ila kepada siapa? Oke. Nah, memang ada hadis yang menyebutkan bahwa dan termasuk itu riwayatnya adalah masyhur juga bahwa apa Al-Quran yang dibaca oleh ahli waris oleh anak-anaknya, Al-Quran dibaca oleh anak-anaknya, maka bacaan anaknya itu pahalanya tidak hanya untuk dia, apalagi kalau kemudian dikhususkan anak itu membaca Al-Quran itu kemudian pahalanya dia hadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itu ada riwayatnya yang sampai ke kita. Sudah selesai. Sebab tema baru. Dan sudah mau isya. Oke, ada berapa menit nih? Selesai. Sudah, nggak ada tanya jawab. Saya simpan dulu pertanyaannya nanti untuk bulan depan. Oke. Bapak sekalian, itu sebagai tambahan dari materi-materi sebelumnya terkait dengan persoalan jenazah. Insya Allah nanti ke depan akan bicara tentang, sebab banyak juga pertanyaan, ketika orang meninggal dunia ruhnya ada di mana? Nah, nanti bicara tentang tempat ruh setelah orang meninggal dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين